Halo semuanya, selamat datang di channel saya, Kyokta Crochet. Pada video kali ini, kita akan membuat amigurumi berbentuk plankton ini ya, namanya salah satu karakter di serial SpongeBob SquarePants. Ini saya merajutnya menggunakan benang katun susu. Kali ini pakai yang merek ini 4 ply ya, lebih kecil dari yang biasa saya pakai. Benangnya ini pakai 3 warna. Benang yang warna utama ini warna hijau seperti ini. Saya pakai yang shy green, nanti ditunjukkan ya di tengah video. Lalu ini lemon green, ini warna hitam. Lalu warna merah ini saya pakai benang rajut juga, tapi saya ambil 1 ply saja ya untuk buat sulamannya. Kalau yang warna hitam ini sulaman bagian mulut, ini saya pakai benang sulam. Saya merajutnya kali ini menggunakan hakpennya pakai 2 nomor ya teman-teman. Nomor 4 untuk sebagian besar bagian rajutannya, dan nomor 3 ini khusus untuk merajut bagian antena. Bagian antena ini bisa diluruskan maupun ditekuk begini karena bagian dalam ini pakai kawat. Saya pakai kawat yang ukuran 20 ya. Lalu untuk bagian isian tentu saja saya pakai dakron ya. Untuk bagian antena dan tangan tidak pakai dakron. Selain itu pakai ya bagian badan, bagian kaki. Kemudian teman-teman silahkan siapkan stitch marker untuk membantu penandaan. Lalu jarum jahitnya saya pakai 2 ya. Ada yang ujungnya tumpul, ada juga yang ujungnya runcing begitu. Siapkan juga gunting untuk memotong benang, dan ini adalah opsional gantungan kunci. Ya kalau tidak mau dijadikan gantungan kunci tidak apa-apa. Bebas aja, bisa di skip ya. Oke. Ini hasilnya punya saya untuk dari bagian kepala sampai kaki saja. Ini tingginya 8 cm ya, 8 cm. Tapi kalau dari antena kalau diluruskan 14 cm gitu ya. Kalau dari antena sampai kaki 14, tapi kalau hanya badan 8 cm dari kepala sampai kaki. Oke, seperti ini. Kita akan segera mulai perajutannya. Biasanya saya kalau merajut menggunakan benang ini, saya pakainya hakpen yang nomor 4. Nah, nanti di bagian antena begitu ya, saya akan pakai yang nomor 3. Jadi untuk kali ini disediakan 2 ukuran untuk hakpennya. Hanya di bagian antena saja yang menggunakan nomor 3, sedangkan bagian lain nanti menggunakan nomor 4. Jadi kalau misalkan teman-teman merajut dengan benang merek tertentu begitu ya, biasanya nomor berapa, misalkan nomor 5, maka juga disiapkan nomor 4. Kalau misalnya sama seperti saya memakai nomor 4 biasanya, maka perlu disiapkan nomor 3 gitu ya. Jadi pakai 2 nomor. Saya pakai yang warna shy green ya, shy malu itu ya, dalam bahasa Inggris SHY. Seperti ini. Ini kode warna benangnya. Tapi bebas kalau teman-teman tidak ada warna ini, bisa pakai warna hijau lainnya. Seperti itu. Sekarang kita akan buat terlebih dahulu adalah bagian antena. Jadi saya pakai yang nomor 3/0 ya untuk bagian antena ini. Kita awali dengan magic ring. Kemudian round 1 kita buat 5 SC. 1 2, teman-teman bisa pasang stitch marker pada SC pertama ya, karena benang ini kan punya saya juga tidak seberapa besar, jadi kadang stitchnya itu kurang terlihat. Ini SC yang ketiga, 4 5, kemudian tarik. Rajutan kita ini continuous round, jadi tidak buat slip stitch di sini di akhir round ya. Kita langsung merajut ke SC atau stitch pertama. Round 2 kita buat increase ya, jadi membuat 2 SC di satu stitch, dilakukan di stitch yang pertama. Lalu dilanjutkan dengan 4 SC. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita punya 6 stitch.
Silahkan dirajut dulu ya untuk round 2 sampai dengan round 19. Kita buat 6 SC di setiap roundnya. Jadi sebanyak 17 round ya teman-teman. Untuk antena nanti kita buat 2 buah dan tidak perlu diisi dengan dakron. Jadi biarkan saja tanpa isian ya. Silahkan dibuat antenanya. Nanti kalau sudah selesai sampai dengan round 19, teman-teman bisa sisakan ekor benang cukup panjang ya, karena nanti akan digunakan untuk menjahit. Oke, silahkan dirajut dulu bagian antenanya. Nah, ini punya saya sudah selesai membuat 2 buah untuk bagian antena dan tingginya adalah 6 cm ya, kurang lebih 6 cm seperti ini. Nah, ini setelah membuat SC yang terakhir, saya belum buat satu chain ya, tidak buat satu chain untuk mengakhiri atau sebagai pengaman. Ini jadi caranya seperti ini ya. Ini setelah membuat SC terakhir, bisa potong benang dulu seperti ini misalnya ya, atau kalau belum potong benang juga tidak apa-apa. Saya akan akhiri caranya seperti ini, ditarik dulu supaya loopnya membesar ya, begini. Lalu kita masukkan rajutannya ke dalam loop tadi, lalu ini tarik. Nah, seperti ini hasilnya, gitu ya. Jadi ini seperti ini, kita perbesar loopnya, lalu rajutannya kita masukkan ke dalam loop, lalu tarik. Oke, seperti itu ya. Ini hasil untuk yang antena. Berikutnya kita akan buat bagian kaki 2 buah dan bagian tangan juga 2 buah. Ini baru satu ya, saya akan buat satu lagi bersama-sama. Polanya untuk kaki dan tangan itu adalah sama, makanya kenapa di sini saya hanya akan contohkan satu kali, tapi nanti totalnya teman-teman membuat 4 ya. Karena sekarang sudah mulai bagian yang lain, di sini saya merajutnya menggunakan nomor 4, sudah bukan nomor 3 lagi. Oke, ini saya sisihkan dulu yang 3, kita buat bersama. Di sini polanya bagian kaki dan tangan polanya sama ya. Oke, kita awali dengan membuat magic ring. Kemudian round 1 kita buat 8 SC di dalam magic ring. 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Lalu tarik ekor benang seperti ini. Setelah itu round 2 sampai dengan round 6 ya. Jadi 5 round berikutnya kita buat 8 SC. Jadi setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC saja. Silahkan dirajut sampai dengan round 6 ya. Masing-masing round diisi 8 SC. Ini punya saya sudah selesai sampai dengan round 6. Lalu ini sisa atau ekor benang ketika membuat magic ring saya dorong masuk seperti ini. Kemudian untuk mengakhiri saya tidak buat chain ataupun slip stitch. Ini ya, setelah membuat SC terakhir sama seperti sebelumnya, caranya kita tarik loopnya membesar atau lebih besar seperti ini. Kali ini nih saya contohkan yang tidak potong benang ya, ini jadi masih dari gulungannya. Nah, seperti ini nggak masalah sudah potong benang ataupun tidak, langsung aja ini rajutannya dimasukkan ke dalam loop, lalu tinggal tarik ya, seperti ini. Baru kemudian potong benang, sisakan cukup panjang karena akan digunakan untuk menjahit. Seperti ini hasilnya. Jangan lupa total buat 4 buah ya, seperti ini. Berikutnya untuk bagian kepala ya sampai dengan jadi badan, itu saya merajut kembali menggunakan yang nomor 4/0 atau 2,5 mm. Kemudian karena nanti ini akan saya jadikan gantungan kunci, jadi saya sudah siapkan ringnya ya, supaya nanti bisa langsung bisa diikut sertakan di perajutan gitu. Jadi nggak perlu jahit-jahit bagian ringnya. Oke, awalan kita buat magic ring ya, lalu round 1 kita buat 6
SC di dalam magic ring ini. 1, 2, 3. Lalu setelah itu kita ikut sertakan magic ringnya di sini seperti ini. Saya masukkan ya. Lalu saya buat SC yang keempat. Lalu lanjut SC yang kelima. Bentar, ini ada helai yang tidak terikut. Oke, sudah 5. Lalu 6. Kemudian setelah itu tarik ekor benang. Nah, jadi gantungan kuncinya sudah ada di tengah-tengah perajutan ya, udah nggak khawatir terlepas juga. Sekarang round 2 kita buat 6 increase. Jadi di setiap stitch kita lakukan increase atau membuat 2 SC langsung di dalam satu stitch. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita punya 12 stitch. Perajutan kita adalah continuous round teman-teman, jadi tidak perlu buat slip stitch di akhir round, kecuali nanti kalau ada penyampaian tersendiri ya. Ini saya tandai di SC yang pertama, kemudian dilanjutkan di stitch berikutnya juga tetap diisi langsung dengan 2 SC. Silahkan diteruskan dulu perajutan untuk round 2. Round 3 kita buat pengulangan 1 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Jadi seperti ini caranya. Buat dulu 1 SC, lalu di stitch berikutnya kita lakukan increase, begitu ya, sampai dengan total melakukan pengulangan 6 kali. Jadi di akhir dari round 3 kita punya 18 stitch. Silahkan diteruskan. Round 4 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 4 kita akan punya 24 stitch. Ini saya baru buat 2 SC nya, lalu di stitch berikutnya saya buat increase seperti ini. Silahkan diteruskan. Round 5 kita buat pengulangan 3 SC, kemudian increase diulang 6 kali. Jadi total kita nanti punya 30 stitch. Bentar ya, saya ulang untuk round 5 punya saya. 1, 2, kemudian 3, kemudian di stitch berikutnya adalah increase. Seperti ini. Silahkan dilanjut dulu round 5. Round 6 kita buat pengulangan 4 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 6 nanti kita punya 36 stitch. Saya baru buat 2 SC, 3, 4, lalu di stitch berikutnya increase. Gini ya polanya, tinggal diulang. Nanti pola ini diulang sampai akhir round 6 selesai. Oke, ini 4 SC kemudian increase. Lalu untuk round 7 sampai dengan round 22 kita buat 36 SC di setiap roundnya. Jadi di round 7 sampai round 22 di setiap stitch cukup diisi dengan 1 SC ya. Jadi sebanyak 16 round. 7, 8, 9, 10 sampai dengan 22 ya, round 22 maksudnya seperti itu. Tapi nanti saya akan tunjukkan cara pasang untuk bagian antena ini ya. Nanti akan kita pasang kawat juga di sini. Jadi nanti setelah beberapa round saya akan tunjukkan, kita akan pasang bersama. Lalu setelah itu tinggal dilanjutkan ya. Karena sampai dengan menunggu sampai round 22 baru pasang ini nanti agak kesulitan saat penjahitan. Nah, makanya nanti ini kan polanya round 7 sampai 22, tapi nanti bisa berhenti di sekitar round 15 mungkin ya, atau sebelum itulah, jangan terlalu tinggi juga begitu ya. Nanti kita untuk memudahkan penjahitan. Oke, sementara ini silahkan dirajut dulu. Di setiap stitch diisi dengan 1 SC. Ini saya baru sampai round 12 ya. Kemudian kita akan pasangkan antena. Di sini saya pakai bantuan
kawat supaya antenanya lebih kokoh gitu, tegak ya. Tapi misalkan tidak ada, tidak apa-apa ya teman-teman, bisa di skip aja bagian kawatnya ini. Nah, saya pakai kawat yang ukuran 20 ya teman-teman. Oke, di sini ini adalah tempat pergantian round. Nah, posisi seperti ini gantungan kunci punya saya di sini. Kalau mau antenanya di sebelah sini dan sebelah sini, nah ini teman-teman terlihat, ini round 1, lalu ini round 2. Nah, dari sisi round 2, jadi pergantian antara round 2 dan round 3, tusuk aja dari sini. Keluar ke sini ya. Begini. Lalu ukur ini sampai secukupnya antenanya. Ups, sebentar. Nah, begini ya. Kalau sudah, lalu kita tekuk ke atas. Gini. Satu lagi, ini berarti diukur kurang lebih sama ya tingginya. Lalu kalau ada lebihan bisa dipotong. Ups, kurang kuat tuh gunting saya. Nah, atau kalau nggak mau potong, ini bisa ditekuk aja, nggak apa-apa. Dibantu pakai tang buat nekuk. Nah, gini. Yang sebelah sini juga nggak apa-apa, agak ditekuk dikit ujungnya, dikit aja. Nanti ini bagian antena tidak perlu diisi dengan dakron ya teman-teman. Nah, gini. Lalu setelah itu tinggal kita pasang. Oh iya, lupa. Ini belum diberi selotip ya. Bisa dipasang selotip dulu apa dililit selotip? Oke. Lalu kemudian kita masukkan begini. Setelah itu tinggal jahit. Nah, gini. Usahakan terjahit kuat, jadi tidak khawatir terlepas ya. Ups. Oke, silahkan dijahit dulu ya kedua antenanya teman-teman, seperti ini. Setelah selesai penjahitan, kita akan ikat ya ekor-ekor benangnya ini, kita buat simpul di bagian dalam sini. Jadi biar lebih aman ya, nggak khawatir terlepas gitu. Nah, oke, kalau sudah, nah hasilnya seperti ini, hasil jahitnya. Lalu berikutnya tinggal dilanjutkan ya perajutannya, yang ini sampai dengan round 22. Jadi kita ketemu setelah menyelesaikan perajutan sampai dengan round 22-nya. Setelah selesai sampai round 22, sekarang lanjut untuk round 23. Di sini kita buat pengulangan 4 SC, kemudian decrease, diulang sebanyak 6 kali. Jadi ini kita buat dulu 1 2 3 4. Lalu setelah itu decrease
decrease atau SC2 together. Jadi dua stitch ini, dua SC ini dijadikan satu. Caranya adalah dengan memasukkan hakpen di front loop dari dua stitch yang berdekatan ini, lalu kait benang melewati kedua front loop ini, kait benang lagi. Nah, seperti ini cara membuat decrease. Ini pengulangan pertama sudah kita lakukan bersama ya, sekali lagi. 1 2 3 dan 4. Lalu setelah itu adalah decrease. Jadi ini lewat sini front loop, di stitch berikutnya juga front loop. Lalu kait benang melewati kedua front loop tadi. Ups, bentar, saya ulang punya saya terlepas. Jadi ini masuk front loop, lalu kait melewati kedua front loop tadi, lalu kait. Seperti ini. Oke, ini sudah 2 kali pengulangan, silahkan lakukan 4 kali lagi. Lanjut ke round 24. Di sini polanya adalah kita buat pengulangan 3 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 24 kita akan punya 24 stitch. Ini saya baru buat 2 SC, lalu ini SC yang ketiga, kemudian decrease ya, sama seperti sebelumnya cara membuat decrease-nya. Seperti ini. Ini 1 kali pengulangan, masih kurang 5 kali pengulangan lagi. Sekarang round 25 kita buat pengulangan 2 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round 25 kita punya 18 stitch. Ini 2 SC, kemudian dilanjutkan dengan decrease. Silahkan diteruskan. Sebelum lanjut ke round 26, silahkan mulai isi dakron ya teman-teman. Nah, ini nanti kalau bisa usahakan bentuknya itu dari atas ke bawah itu sama ya, bukan atas ini gendut banget gitu terus bawah mengecil, atau bawah yang gendut banget atas kurang gede gitu, jangan ya. Kalau bisa usahakan dari atas sampai bawah ini pengisiannya adalah proporsional ya, sesuai dengan bentuknya kan emang seperti ini ya. Kalau plankton yang di SpongeBob SquarePants itu dia lurus-lurus aja gitu. Nah, seperti ini misalnya. Kalau nanti misalnya ini sambil diginikan ya teman-teman supaya dia terdistribusi dengan baik dakronnya. Oke, silahkan diisi dulu dakronnya. Oke, setelah dakron dirasa sudah cukup penuh ya, sekarang kita lanjut ke round 26. Polanya adalah kita buat pengulangan 1 SC, kemudian decrease diulang sebanyak 6 kali. Jadi di akhir dari round ini kita punya 12 stitch. Jadi 1 SC, lalu berikutnya adalah membuat decrease seperti ini. Silahkan dilakukan 6 kali ya, totalnya ini baru 1 kali, masih kurang 5 kali lagi. Round 27 ini adalah round terakhir. Untuk bagian ini kita akan buat 6 decrease. Jadi kita buat decrease sebanyak 6 kali ya, berturut-turut. Kalau dakron masih kurang, sebelum ini benar-benar nanti semakin mengecil, silahkan diisi lagi ya dakronnya. Tapi kalau sudah dirasa cukup, ya nggak usah diisi lagi, karena bentar lagi kita akan tutup ya bagian lubang yang bawah ini ya. Nah ini, ups, pelan-pelan aja ya teman-teman, yang penting tidak ada stitch yang terlewat. Oke, silahkan dibuat dulu ya decrease-nya sebanyak 6 kali. Setelah selesai membuat decrease sebanyak 6 kali ya, kita akan potong benang langsung ya, tanpa membuat chain ataupun slip stitch. Setelah membuat decrease yang terakhir, kita potong benang. Ini saya sisakan kurang lebih 15 cm begitu. Kemudian langsung ditarik seperti ini. Kita akan tutup bagian ini dengan cara ini, kita masukkan hakpen hanya di front loop aja dari stitch yang tersisa. Jadi melewati 6 front loop ya, 6 stitch ini. Nah, hanya di front loop, lalu tarik ekor benang ini. Nah, ini 1, 2, dan seterusnya diteruskan dulu. Setelah selesai, kita tarik aja langsung gini ya teman-teman. Nah, jadi bagian ini sudah menutup ya. Sekarang kita akan rapikan ini menggunakan
jarum seperti ini, kita tusukkan keluar di stitch mana aja bebas ya. Nah, ini bagian yang tadi. Nah, ini agak muncul seperti ini, akan kita tarik sehingga bagian bawah menjadi lebih rata. Nah, seperti ini. Kita masukkan ini, lalu bisa ke sini lagi ya untuk biar makin rata atau ketarik ya. Kalau dirasa sudah cukup, bisa dilepas. Ini yang stitch tadi yang agak ketarik diperbaiki. Nah, yang bagian bawah biarin agak rata seperti ini. Oke, sudah. Sisa atau ekor benang ini bisa dipotong, atau kalau mau dimasukkan lagi juga boleh. Nah, sudah selesai bagian badan utamanya. Sekarang kita akan jahitkan ya kaki dan tangannya. Nih, bagian kaki sebelum dijahit tadi sudah saya isi dengan dakron ya, sedikit saja supaya lebih padat begini. Kemudian diposisikan di bagian bawah. Lalu saya bantu dengan jarum pentul seperti ini pemosisiannya ya, peletakannya, baru kemudian saya akan jahit. Untuk jahitnya ini tidak ada patokan khusus ya teman-teman, bebas aja, yang penting kakinya terjahit rapat dan kuat. Nah, itu masih kelihatan ya ada dakron-dakron, jadi nggak seberapa penuh-penuh sekali sih, yang penting dia biar nggak kosong gitu ya teman-teman. Oke, dijahit aja. Setelah dijahitkan, keluarkan ekor benang di mana saja, lalu kedua ekor benangnya dikeluarkan di satu titik seperti ini ya. Lalu setelah itu buat simpul, kemudian potong supaya tidak terlalu panjang aja sih. Kemudian ini dorong atau tarik dari dalam ya. Ekor benang sudah tersembunyi seperti ini, bagian kaki sudah terjahit. Nah, sekarang kita akan jahit bagian lengan ya teman-teman. Bisa memposisikan punya teman-teman bagian tengah dari bagian mukanya ini kurang lebih di mana. Untuk lengan itu dijahit di round 15, jadi hitung dari atas ke bawah 15 ya, seperti ini kurang lebih. Nah, lalu kita akan letakkan tangannya di sebelah sini, yang sebelah. Nah, untuk tangan tidak saya isi dakron, jadi biarkan kosong seperti ini ya. Nanti kita jahit. Kalau tadi bagian kaki diisi dakron dan jahitnya diikuti jumlah stitchnya, kalau ini nanti akan kita jahit dengan posisi ini dipipihkan begini ya teman-teman. Nah, jadi nanti ini posisinya ketika menjahit adalah didempetin kayak gini. Oke, silahkan nanti ini dibantu diposisikan menggunakan jarum pentul ya, supaya tidak banyak bergerak, walaupun nanti mungkin dalam proses penjahitannya itu tentu perlu diposisikan lagi ya. Nah, begini, hanya untuk membantu visualisasi, memudahkan teman-teman ya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini round 15 ya lurusnya. Nah, tinggal dijahitkan. Sama dengan sebelumnya, kalau mau mengakhiri saya keluarkan di stitch mana aja, kedua-duanya di satu titik, lalu buat simpul.
ini, potong, kemudian nanti rapikan atau sembunyikan. Nah, begini. Kaki dan lengan sudah terjahit. Sekarang kita akan merajut bagian mata. Saya pakai warna yang lemon green ya, tetap pakai benang Milk Cotton merek ini, dan hakpennya pakai yang nomor 4. Nah, di sini kalau tidak ada benang yang warna ini, bisa pakai warna yang lain ya teman-teman, warna putih, kuning, tidak apa-apa ya, seadanya aja. Oke, di sini kita akan merajutnya nanti bukan continuous round, jadi nanti di akhir round kita akan buat slip stitch begitu. Oke, kita awali dengan membuat slip knot. Lalu 4 chain. 1, 2, 3, 4. Start di chain kedua dari hook ya. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri. 1, 2. Nah, di sini kita buat increase. Jadi langsung buat 2 SC di 1 stitch atau di 1 chain. Sebentar, saya akan pasang stitch marker dulu di SC pertama. Lalu setelah itu 1 SC. Lalu 4 SC di 1 stitch ini atau di chain yang ini paling ujung. 1, 2, 3, 4. Lalu 1 SC, lalu increase. Jadi kita punya 10 stitch ya di akhir dari round 1 ini. Kita buat slip stitch ke SC pertama untuk mengakhiri round 1. Lalu round 2 kita awali dengan membuat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu setelah itu kita buat increase di stitch pertama ini ya. Oops. Saya pasang stitch marker di SC yang pertama. Lalu setelah itu 3 SC. Satu, 2, 3. Kemudian 2 increase. Jadi di 2 stitch berturut-turut kita lakukan increase. Increase pertama, lalu di stitch berikutnya juga kita lakukan increase. Lalu setelah itu 3 SC. 1, 2, 3. Lalu di stitch terakhir kita isi dengan increase. Kalau teman-teman merasa ragu, sebaiknya tidak hanya pasang stitch marker di stitch pertama, tapi juga di stitch terakhir. Ragu-ragu kenapa? Kadang ini ya, tampilan yang di sini ini padahal adalah bekas membuat slip stitch, ini adalah bekas membuat 1 chain gitu ya. Kadang itu membuat kita ragu-ragu, rancu. Ini sebenarnya tuh perlu dirajut atau enggak gitu, padahal nggak usah ya. Kita buat slip stitch ke SC pertama. Nah, seperti ini. Nantinya ini dipasangkan atau dijahitkan di sini ya teman-teman. Ini kurang besar, kita akan tambah 1 round lagi. Di sini kita buat 1 chain ya untuk round 3. Lalu kita buat increase di stitch pertama.
lalu 5 SC, 1 2 3 4 5. Kemudian 2 increase di 2 stitch ini masing-masing langsung kita isi dengan 2 SC atau kita lakukan increase, lalu di sini juga increase. Sudah ya, 2 kali increase. Lalu 5 SC, 1 2 3 4 dan 5. Lalu di stitch terakhir kita isi dengan increase. Nah, seperti ini. Sudah selesai bagian mata ini ya. Kita akhiri dengan membuat slip stitch ke SC yang pertama. Lalu setelah itu teman-teman bisa potong benang, sisakan cukup panjang. Berikutnya kita akan buat sulaman ya, bola mata. Di sini bola matanya ini warnanya merah. Nah, teman-teman bisa pakai benang sulam ataupun benang jahit, tidak masalah ya. Ini saya pakai benang rajut, tapi tidak saya pakai keseluruhan seperti ini. Akan saya ambil salah satu playnya nanti ya, atau helaiannya ini. Jadi saya potong dulu seperti ini. Kemudian baru saya ambil satu utas aja. Nah, saya pakai ini ya. Lalu kita gunakan jarum yang ujungnya kali ini runcing. Kalau tadi waktu menjahit sebelum-sebelumnya saya pakai yang ujungnya tumpul, kali ini pakai yang ujungnya runcing. Oke, ini kedua ujung tidak ada yang saya simpul. Nah, ini tadi membuat slip stitch terakhir posisi di sini. Ini saya jadikan posisi yang atas. Kenapa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti karena bagian itu nanti akan masih dijahit dan juga nanti akan ditutup lagi dengan bagian yang alisnya ya. Jadi nggak masalah. Oke. Ini posisikan di pergantian antara round 2 dan round 1 kayak gini ya, teman-teman. Jaga posisi benang ini jangan sampai terikut ketarik. Biarkan gini nanti untuk membuat simpul ya. Kemudian kurang lebih 2 stitch begitu ke bawah ya, begini. Lalu tinggal kita buat sulaman. Kalau nariknya agak sulit bisa pakai bantuan tang atau pakai tisu atau kain ya teman-teman. Kadang tangan kita kan licin ya, berkeringat gitu, jadi nariknya agak sulit. Nah, ini bisa. Begini, lakukan beberapa kali. Ini agak turun biar agak besar ya bola matanya. Oke, silahkan dibuat dulu ya teman-teman sampai dirasa cukup besar ya. Kalau sulamannya dirasa sudah cukup ya, ini kita akan buat simpul di bagian belakang benang merahnya, lalu nanti potong benang ya. Ini sisa-sisa ekor benang yang di bagian belakang ini kalau mau lebih rapi bisa pakai lem tembak ya teman-teman, biar nggak kocar-kacir. Tapi kalau nanti saat penjahitan bagian mata ini apa namanya ya, sekaligus bagian sisa-sisa ini disembunyikan di belakang juga bisa sih gini ya. Nah, jadi nanti tetap akan tersembunyi. Oke, sekarang kita akan jahitkan bagian mata ini. Ini round 15 ya yang saya tandai dengan jarum pentul pink. Berarti nanti bagian paling bawah dari mata itu juga berada di round 15 ini. Gini ya, usahakan posisinya berada di tengah ya teman-teman. Nah, oke, kita tusuk gini. Oke, ini untuk membantu memposisikan ya sebelum dijahit. Oke, selanjutnya tinggal kita jahit. Nah, ini loh supaya lebih
nggak khawatir ininya keluar sebenarnya tadi, makanya saya sarankan pakai lem tembak ya, tapi kalau nggak ada nggak apa-apa lah. Nah, ditelatenin aja ya, kayak gitu, dimasukkan ke bagian belakang. Oke, saya sekarang jahitnya pakai yang ujungnya tumpul. Setelah penjahitan bagian mata selesai, sisa atau ekor benangnya bisa dirapikan ya, disembunyi-sembunyikan, dimasuk-masukkan di sini gitu ya. Sudah selesai seperti ini. Lalu sekarang kita akan buat bagian alis. Ini pakai warna hitam. Sebelum memulai, sisakan dulu ekor benang kurang lebih 10 cm, lalu baru kemudian buat slip knot seperti ini. Lalu kita buat 6 chain. 1 2 3 4 5 6. Oh ya, ini hakpennya tetap nomor 4 ya. Setelah buat 6 chain, kita start di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Nah, mulai dari sini kita buat slip stitch. Di setiap chain kita buat slip stitch. Jadi kita buat 5 slip stitch. 1 2 3 4, kemudian 5. Setelah itu tidak usah buat chain ya. Ini kita potong benang, sisakan cukup panjang ya untuk nanti menjahit. Nah, untuk mengakhiri ini saya tarik loopnya supaya lebih besar seperti ini. Kemudian ini oke, sudah. Sekarang tinggal kita jahitkan. Sebentar saya rapikan dulu ya. Nah, oke. Kita akan jahitkan bagian alis ini, bagian atas dari mata. Jadi bukan di atas banget gini, tapi agak nutup sedikit dari rajutan yang matanya. Nah, jadi numpuk gitu ya, agak numpuk. Boleh agak miring ya teman-teman, karena plankton itu ekspresinya itu sebenarnya apa ya, ekspresi sinis ya. Ekspresi sinis. Nah, gini boleh agak miring, boleh ya. Nah, yang kita pakai untuk menjahit tentu saja yang barusan, yang panjang. Sebentar, ini kok bergeser-geser. Sebenarnya pakai jarum pentul ya untuk memudahkan, tapi nggak apa, saya coba dulu gini dulu. Yang paling ujung saya tusukkan dulu. Nah, gini. Lalu ini oke, gini, tinggal diteruskan penjahitannya. Setelah penjahitannya dianggap sudah cukup ya, kedua utas benang itu dikeluarkan di satu titik yang sama belakang ya, udah karena warnanya hitam ya teman-teman, jadi agak-agak susah juga untuk memprediksi. Nah, beginilah kurang lebih ya. Oke, lalu kita tarik ke belakang begini, kita buat simpul, lalu sembunyikan. Ini saya pakai benang sulam warna hitam, kemudian jarumnya pakai yang ujungnya runcing. Oke, ini saya masukkan dulu dari arah belakang. Kurang lebih ini tetap jadi patokannya adalah round 15 ya, atau lurusnya tangan ataupun yang paling bawah dari mata. Kurang lebih 2 atau 3 stitch ke sebelahnya, di sebelah sini ya, seperti ini posisinya di sini. Nah, 1 2 3 di sini ya. Ini tarik,
Ini tidak saya buat simpul ya teman-teman, biarkan seperti ini tapi jaga jangan sampai kena tarik. Oke, lalu arahkan seperti ini agak ke bawah. Anggap ini lurusnya ini ya, bagian tengah. Nah dia turun bisa 1, 2 atau 3 sambil dicek teman-teman mau dia seberapa senyumnya. Ini miring ya nanti hasilnya gini loh. Sekian. Kalau sudah, lalu arahkan ujung jarum ini agak ke bawah, gini, menyerong. Ya. Kayaknya terlalu lebar deh sinisnya. Bentar. Oke, saya lepas aja dulu ya. Ini ya beginilah ya, kalau membuat sulaman tuh kalau nggak cocok lepas aja, nggak masalah. Ya. Coba digeser sedikit aja. Sekarang ke atas ya gesernya. Kalau ke bawah tadi kayaknya terlalu sinis banget. Ini saya geser gini posisinya. Sebentar, saya masukkan lagi. Nah makanya kenapa kalau bisa nggak usah dikasih simpul, kalau ada salah-salah lebih mudah ya untuk memperbarui atau memperbaikinya. Oke, ini sebentar. Nah gini ya si plankton. Iya sih, ini udah ya, kurang lebih gini aja deh. Oke, lalu saya keluarkan dulu ke belakang, bebas. Pastikan di stitch ya, di lubang stitch, kalau enggak nanti dia nyantol di benang rajut kita. Gitu ya mukanya ya. Udah selesai. Nah lalu ini tinggal kita keluarkan di stitch yang sama dengan yang pertama. Sama, kita buat simpul. Oke. Dan seperti inilah hasil akhir amigurumi plankton kita ya teman-teman. Sudah selesai. Di bagian belakang, di bagian depan, antena bisa dibengkokkan, diluruskan seperti ini. Nah, sudah selesai. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat amigurumi berbentuk plankton ya, salah satu karakter di serial SpongeBob SquarePants bersama saya dari awal hingga akhir. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa. See you.